كم عناية ورغبة في مطالعة كتب الشيخ العارف الصوفي محي الدين محمد بن علي بن عربي، وأنكم استشكلتم تأوليه الذي 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 أول به معنى الحديث المذكور في مدة الدجال، وخشيتم أن يكون ذلك مما دس على الشيخ في مؤلفاته حيث قام عندكم إشكال فيه. فاعلموا أن المشكلات الواقعة في كتب الشيخ سيما الفصوص والفتوحات منها كثيرة، فإما أن تكون دست على الشيخ، وإما أن تكون برزت منه في حين غلبة حال واستيلاء سلطان حقيقة، فيكون من الشطح الذي يؤذر فيه من غلب عليه من أهله، وإما أن يكون الشيخ أبداها موريا بها عن أسرار ومعاني تدق عن العبارة فكانت القوالب والصور غير مستقيمة، وهي لأرواح وحقائق صحيحة قويمة. لا يعدو كلام الشيخ الذي أشكل أحد هذه الثلاثة المعاني إن شاء الله تعالى، والشيخ من أهل الأقدام الراسخة في العلوم والمعارف والتقوى لله والزهد في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Wasa'alahu ba'dul fudala'i, dan bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad sebagian orang-orang yang dimuliakan min ahlil madinati syarifati, dari penduduk kota Madinah yang mulia. Bertanya apa? Amma dzakarahu asy-syaikhu al-arifu billahi ta'ala, dari apa-apa yang pernah menyebutkannya asy-syaikh al-arif billah Muhammad bin Arabi. Muhammad bin Arabi ini, beliau ini banyak di antara mereka yang mengingkari sampai berucap yang tidak pantas kepada seorang yang soleh. Fi kitabihi, di dalam kitabnya beliau Al-Futuhatu minat ta'wili liqaulihi alaihi salam. Kitab Futuhat, dari pentakwilan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Dajjal, di dalam masalah hadis yang menjelaskan tentang masalah Dajjal. Yaumun ka jum'atin wa yaumun ka syahrin, satu hari seperti satu Jumat, satu hari seperti satu bulan. Al-haditha. Yaqulu, berkata, ai siapa? Asy-Syaikh Ibnu Arabi fi ma'na dzalika, di dalam makna hadis tadi itu, innal ghuyuma takthuru, sesungguhnya mendung banyak, fi dzalika zaman, terjadi banyak pada waktu itu, ila akhiri ma dzakarahu, sampai akhirnya apa-apa yang Syekh Muhammad bin Arabi menyebutkan. Wa inna sa'ila, dan sesungguhnya orang yang bertanya ini istashkala, mempermasalahkan dari ta'wil al-hadits bidzalika, dari pentakwilan hadis dengan hal tersebut, kok bisa? Fa'ajabahu radhiyallahu anhu, maka
menjawabnya Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah meridhoi, wa nafa'a bihi, memberikan kemanfaatan sebab beliau bima lafduhu ba'da kalamin sabiqin, sesuai dengan lafadznya setelah perkataan yang telah lalu. Beliau jawab gini, dzakartum, kamu sekalian menyebutkan, annalakum, sesungguhnya kamu ini memiliki inayatan wa raghbatan. Itu yang pertama. Kamu mendapatkan dari sisi Allah ini pertolongan. Kamu ini mendapatkan dari sisi Allah wa raghbatan fi mutala'ati kutubi Syekhil Arif As-Sufi. Kamu mendapatkan kecintaan di dalam mempelajari kitab-kitabnya Syekh Al-Arif As-Sufi Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi. Wa annakum, dan sesungguhnya kamu sekalian istashkaltum, kamu sekalian mempermasalahkan dari apa? Ta'wilahu salah itu. Ta'wilahu alladzi awwala bihi ma'nal hadits al-madhkura, yang telah mentakwil dengannya di dalam makna hadis yang disebutkan. Tentang apa? Fi muddati dajjal, di dalam waktu adanya itu dajjal. Wa khasyitum, kamu sekalian takut. Takut apa? Ayyakuna dzalika, adanya hal tersebut, adanya itu takwil, mimma dassa ala syaikhi fi muallafatihi, termasuk tipuan, takutnya termasuk tipuan yang dilaksanakan oleh Syekh di dalam kitabnya. Takutnya seperti itu. Faham? Haitsu qama indakum, kenapa kok kamu takut seperti itu? Haitsu qama indakum, ketika ada bersama kamu sekalian apa? Al-iskalu mas'alah fihi, di dalam takwilnya Syekh Muhammad bin Arabi tadi itu. Ketika muncul masalah seperti itu, kamu mulai bingung. Jangan-jangan ini sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, katanya kamu gitu. Faham ini? Fa'lamu, maka ketahuilah kamu sekalian, annal mushkilatil waqi'ata, sesungguhnya yang namanya masalah-masalah yang terjadi fi kutubis syaikhi, di dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Arabi, siyama al-fususu wal futuhatu, terutama dalam kitab judulnya Al-Fusus dan kitab judulnya Al-Futuhat yang jadi masalah sekarang ini, minha, darinya kathiratun, banyak sekali. Paham ini? Fa imma antakuna, mungkin menjadi dasats ala syaikhi, satu bentuk tipuan dari kata-kata tadi itu, dari kitab-kitab tadi itu atas Syekh, ala syaikhi, atas Syekh Muhammad bin Arabi. Wa imma antakuna barazat minhu, bisa jadi itu adanya muncul darinya min fi hini ghalabati hal, karena apa? Keadaan, karena keadaan, jadi terkuasai oleh keadaan. Jadi masalah yang itu mas tanyakan sekarang ini, kamu tanya masalah takwil hadis tadi itu, kamu kan ragu. Sebetulnya keraguan itu sebetulnya banyak kalau orang yang tidak betul-betul perhatian. Seperti kitab Al-Fusus, seperti kitab Al-Futuhat. Kadang-kadang orang itu baca kemudian dia takut, jangan-jangan ini adalah perkataan yang salah dari Muhammad bin Arabi. Itu yang pertama. Atau bisa jadi itu karena keadaan hal, keadaan yang menguasai. Ya, seperti dalam keadaan yang dia tidak sadar ketika ngomongnya. Atau bisa juga wastila as-sultan,
penguasaan dari seorang penguasa. Dia tertekan oleh penguasa hakikotan, secara hakikat, bukan penguasa ini, penguasa secara hakikat misal. Maksudnya itu dari penguasa-penguasa dunia ini. Fayakunu, maka menjadi minasyadhi, dari sesuatu yang terlepaskan, alladzi yu'dharu fihi, yang diudurkan di dalamnya, man ghalaba alaihi, siapa orang yang tidak sengaja, min ahli, dari orang yang memang melaksanakan seperti itu. Jadi ini yang pertama, Habib Abdullah Al-Haddad ini ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau ini mulai melihat, deteksi, ini jangan-jangan perkataanmu ini, kamu kok tanya seperti itu, jangan-jangan kamu ragu dengan yang ada dengan Syekh Muhammad bin Arabi. Seperti banyak kejadian orang yang tidak mengerti tentang beliau sehingga menisbahkan kepada sesuatu yang tidak pantas kepada beliau. Gitulah. Kalaupun memang ada masalah yang terjadi di dalam kitab-kitab beliau, ada masalah seperti itu bisa macam-macam. Bisa yang pertama itu mungkin seperti anggapanmu, ada suatu tipuan, kekeliruan, atau memang yang kedua itu memang dalam keadaan yang beliau tadi itu tidak sadar, atau juga karena mungkin penguasaan dari pemimpin tertekan ketika itu. Maknanya di sini jangan langsung mengambil kesimpulan paten. Ketika kita ngelihat sesuatu, ada sesuatu, itu ditimbang dulu. Jangan langsung diputus. Gitu lah. Karena kalau enggak, akhirnya muncul yang namanya suudzon itu, terutama kepada beliau orang yang soleh. Lawang Habib Haddad mengatakan di sini siapa? Asy-Syaikh Al-Arif Billah kok, iya kan? Asy-Syaikh Al-Arif Billah, orang alim berarti, kan gitu. Nah, gampangannya gini, misalnya ente kelihatan satu orang ya, atau orang ini taruh dia ini misalnya imam masjid, tidak pernah maksiat sudah sama Allah ya, kelihatan dohirnya. Kok suatu malam dia tadi itu melewati depan tempat maksiat malam, kira-kira jam 1:30 gitu. Itu ente tidak boleh langsung mengatakan ini orang tadi itu meskipun jadi imam masjid, meskipun ahli baca Quran, meskipun ahli zikir, dia maksiat itu sama Allah. Loh, kok tahu ente? Kenapa? Kok bisa kamu ambil kesimpulan seperti itu? Iya. Suatu malam anak kelihatan orang ini jam 1 lewat depan tempat maksiat itu. Ini kan benar namanya. Berarti apa? Mengambil kesimpulan sementara untuk memojokkan orang ini ceritanya. Tapi harusnya ente, ya namanya manusia, mungkin dia bersalah, mungkin. Atau mungkin dia tidak lewat sana, dia itu bukan masuk ke sana, cuma kebetulan lewat sana, ada udzur. Jam 1 malam, kenapa jam 1 malam? Ya mungkin ada kepentingan, mungkin ada suatu hajat. Ya, itulah. Kita ini tidak boleh untuk suudzon kepada orang itu semenjak tidak ada garina yang jelas. Kalau sudah ada garina yang jelas, bukti yang jelas, baru boleh untuk menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan, tidak boleh. Cuma sekedar rasan-rasan gitu toh, tidak boleh. Paham ini? Apalagi kepada orang yang soleh. Dalam satu hadis itu dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan nanti di hari kiamat ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yab'atsullahu al-ibadah, yab'atsullahu al-ibadah, Allah akan mengutus, Allah akan membangkitkan para hamba-hambanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Summa mayyazal ulama, kemudian
Allah itu membagi mereka, para ulama dibagi. Fayaqulu, maka Allah menyatakan, ya ma'syarul ulama, wahai sekalian orang-orang yang mengerti ilmu agama, inni lam adha ilmi liu'adzibakum, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmu kepada kamu sekalian untuk agar supaya aku menyiksa kamu sekalian. Enggak, bukan untuk itu, tapi untuk mendapatkan rahmat. Buktinya apa? Dilanjutkan, idhabu faqad ghafartu lakum. Berangkat toh, sudah menuju sorga, nikmati itu sorga, karena aku telah memaafkan kamu sekalian. Riwayat yang lain, inni lam aj'al ilmi wa hilmi, sesungguhnya aku tidak menjadikan ilmuku, kebijaksanaanku yang ada pada dirimu sekalian ini, fikum pada kamu sekalian, illa kecuali wa ana, aku Allah, uridu ughfir lakum, an aghfar lakum, aku memaafkan kamu sekalian, ala makana fikum, atas apapun yang pernah terjadi sama kamu sekalian, wala ubali, aku tidak peduli. Faham enggak? Jadi intinya gini, ini kalimat yang pertama ini, ya. Jangan kita pernah suudzon kepada orang. Jangan ngelihat satu perbuatan sedikit seret gitu langsung, oh fulan ini gini. Apa ini? Terutama kepada siapa? Orang soleh. Lah Allah sudah mengatakan seperti itu kok. Kalau misalnya dikatakan ya dalam kalimat hadis ini, misalnya dikatakan gini, illa wa ana uridu an aghfira lakum ala makana fikum wala ubali, kecuali aku menginginkan kamu sekalian ini supaya aku maafkan kamu sekalian atas apapun yang pernah kamu laksanakan, wala ubali, aku tidak peduli. Ente tanya, loh misalnya gini, kok dimaafkan sama Allah? Loh itu hanya Allah. Hanya Allah itu. Allah mau maafkan ke? Allah mau mengadab orang yang ahli sholat ke? Allah mau mengadab orang yang ahli baca Quran misalnya, itu haknya Allah. Nah, kita diharuskan di dunia ini menghukumi itu kalau sudah ada sesuatu yang jelas. Misalnya mulutnya bau alkohol, matanya merah, jalan serentengan, kemudian dia bawa botol khamr, minuman keras, ya jelas, oh berarti ini mabuk. Kalau enggak, ya enggak. Dia matanya merah, dia serentengan, mungkin sakit, mungkin. Paham enggak? Nah ini kalau ini enggak benar. Kadang-kadang banyak terjadi mereka itu menghukumi sesuatu itu seolah-olah dia sudah jadi orang pilihannya Allah gitu. Hebat ilmunya, sampai ulama-ulama yang soleh disalahkan semuanya. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani disalahkan, Imam Ghazali disalahkan, termasuk Syekh Muhammad Ibn Arabi disalahkan semuanya. Wala dia punya satu karangan kitab pun tidak ada satupun, ya, wala ngerti tentang kitab sama sekali. Faham ini? Wa imma, bisa jadi kemungkinan yang keempat, ayakuna syekhu abdaha, sesungguhnya syekh tadi itu memang menampakkannya murian biha an asrarin an asrari wa ma'aniin tadzuku an ibarati. Mungkin beliau menampakkan seperti itu, jadi seolah-olah salah, menunjukkan biha dengannya an asrari wa ma'aniin, dari an asrarin wa ma'aniin, dari rahasia-rahasia, makna-makna taduku yang amat sangat lembut, anil ibarati, dari ibarah. Jadi tidak semua orang bisa untuk memberikan syarah keterangan, ya. Fakanatil qawadibu wassuwaru ghaira mustaqimatin, maka ada, kalau sudah seperti itu bentuknya, gambarannya itu tidak bisa dideteksi kecuali orang yang hebat. Kalau dokter itu, dokter yang hebat, kalau dokter misalnya dokter ini baru lulus misalnya ya, atau tidak ada pengalaman,
Ya yang hukum yang dohir, tidak tahu secara mendetailnya. Tapi kalau dokter yang sudah spesialis dia akan tahu, oh ini maknanya ini gini, sakitnya itu gini, karena ini deteksinya dari sini. Nah mungkin bisa juga katanya Syekh Muhammad, katanya Habibullah Haddad, Syekh Muhammad bin Arabi ini menampakkan sesuatu yang tidak bisa mensyarai, memberikan keterangan kecuali orang-orang yang betul-betul bisa menyampaikan, mengungkapkan dari makna-makna yang samar. Sehingga di kalangan awam salah. Di kalangan awam seolah-olah salah. Faham ini? Wahia dan itu li arwahin wa haqaiqin sahihatin qawimatin. Ini itu merupakan sesuatu yang hakikat-hakikat yang benar, yang ada, yang qawimah, yang berada di situ. La ya'du kalamus syekhi alladhi ashkala ahadu hadhil thalathatil ma'ani insyaallah ta'ala, yang tidak akan menyamai perkataan syekh yang jadi muskilah masalah salah satu dari 3 makna-makna yang insyaallah ta'ala. Wa syekhu profilnya itu bagaimana? Syekh Muhammad bin Arabi min ahlil igdamir rasikhati, termasuk orang yang bisa menyampaikan ilmu yang mendalam fil ulumi, dalam ilmu-ilmu, wal ma'arifi, ma'rifat wa taqwa, dengan ketakwaan lillahi, kepada Allah, dan juga apa? Wa zuhdi fid dunya, zuhud dalam dunia. Ya, ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh saja. Jangan kita ini bersuudzon. Imam Ghazali disalahno. Imam Ghazali disalahno. Bayangkan Imam Ghazali yang alim itu, Syekhul Hujjatul Islam disalahno, Syekh Abdul Qadir Jilani disalahno, Imam Bukhari disalahno, Imam Muslim disalahno. La haula wala quwata illa billah. Iya. Zuhud, orang jauh dari yang mana dikenal orang, tidak seneng sama ketenaran dan lain sebagainya. Inti salahkan, wah inti ini men, kau ini sopo? Ya. Falaisa yasughu li ahadin yakhshallaha ya'lamu min halis syekhi ma dzakarnahu, maka tidak ada yang namanya melenceng untuk seseorang, dia yang takut kepada Allah. Ya'lamu min halis syekhi ma dzakarnahu, yang dia mengetahui dari keadaan syekh apa-apa yang kami sebutkan tadi itu. Kalau orang itu mengerti tentang keadaan bagaimana biografinya Syekh Muhammad bin Arabi, faham bagaimana takwanya, bagaimana zuhudnya, bagaimana pinternya, bagaimana mendalamnya ilmunya, dan yang kedua takut sama Allah. Kadang-kadang tahu tapi tidak takut sama Allah. Harus ada 2, takut sama Allah dan dia mengerti biografinya. Maka summa yattahimu yazighu al-haq, kemudian dia mengakui bahwasanya melenceng dari kebenaran. Dan kama waqa'a fi dzalika, sebagaimana terjadi hal tersebut ba'du ahlil jur'ati, sebagian orang-orang yang kurang ajar, wal iqdami ala ma la yajuzu al iqdamu alaih, dan menyampaikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh untuk disampaikan. Berarti kalau ada orang itu berani kurang ajar dengan orang-orang pilihannya Allah, 2, mungkin dia tidak takut sama Allah, mungkin dia tidak tahu biografinya, gitu lah. Tidak takut sama Allah, tidak tahu biografi. Orang-orang dahulu kepada Nabi Muhammad ya apa? Tahu kelebihan Nabi Muhammad kan? Tidak pernah bohong, jujur, sampai meletakkan Hajar Aswad mau perang. Siapa yang ditunjuk? Ya Nabi Muhammad. Nanti gini aja, itu mau perang ini, mek dekat waktu loh. Waktu Ibn Hajar Aswad mau meletakkan eker-ekeran, mau perang. Sampai terakhir, gini aja katanya. Ya apa? Nanti lihat saja, yang pertama kali masuk masjid ini siapa? Datang Nabi Muhammad masih muda. Terus, ya apa Nabi Muhammad? Apa ngambil Hajar Aswad atau dipegang sendiri di masa? Enggak. Kan Muhammad gini aja, ngambil apa ini sorban itu,
Ya, yang bertikai 4 orang. Masing-masing pemimpin megang di pojoknya. Pojok 1, pojok 2, pojok 3, pojok 4. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Angkat semuanya kata Muhammad. Diletakkan. Berarti kan ngakui kan kehebatan Nabi Muhammad, halimnya Nabi Muhammad, bijaksananya, ya kan? Tapi tidak takut sama Allah, sehingga apa? Kurang ajar. Makanya dikatakan di sini, kalau ente kelihatan ada orang itu menjelek-jelekkan orang yang soleh, itu sebabnya 2. Kalau dia tidak takut sama Allah, ya dia ini tidak tahu biografinya. Itu toh. Makanya biografi ini penting. Orang tidak tahu sama Imam Bukhari. Apa itu? Karangannya Imam Bukhari gini-gini. Tidak nyeluk imam kadang. Langsung nyeluk toh Bukhari gitu. Bukhari siapa ya? Ya. Apa itu? Nah, kita harus tahu. Imam Bukhari itu tidak mendapatkan satu hadis kecuali sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah, mandi dulu, bersihkan pakaian, sholat, itu satu hadis toh. Nah kita orang kan tinggal enak ngambil kitabnya toh. Sekarang ada di talkhis, sudah disingkat, disimpulkan, enak. Ya karena tidak tahu. Atau ada yang tahu tapi tidak takut sama Allah. Ini patokannya. Makanya kalau tidak takut sama Allah dan dia tadi itu tidak tahu biografinya, Allahu a'lam. Semoga dijadikan orang-orang yang selalu berhusnudzon secara yang benar. Amin ya rabbal alamin.